Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel SSJ TV. Dimana di channel ini seperti biasa selalu banyak pembelajaran edukasi tentang kesehatan. Ya, kali ini yang oleh rekan-rekan ditunggu-tunggu yaitu tentang perbaikan atau gangguan ginjal. Dimana saya akan mengundang seseorang yang sangat luar biasa, seseorang yang benar-benar spesifik kepada gangguan ginjal. Dimana beliau ini seseorang pengobatan dari tradisional yaitu Gusmus terapi raksa jasad. Beliau adalah spesialis ginjal. Jadi kita akan undang langsung. Orangnya sangat sibuk ya. Kita tunggu dari hampir 2 minggu. Karena mungkin beliau sangat sibuk, jadi beliau alhamdulillah hari ini bisa datang ke tempat ini. Oke, kita undang langsung orang yang sangat luar biasa, Bapak Denny. Oke, saya sudah bersama dengan Bapak Denny. Terima kasih Pak telah siap hadir. Oke, kita akan bertanya langsung ya tentang yang namanya ginjal. Oke, yang kemarin Pak udah banyak ya di YouTube itu orang-orang di komentar menunggu kedatangan Bapak untuk penjelasan tentang ginjal gitu. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri sesi ini ya. Terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak. Kita langsung saja Pak. Materi kali ini itu ginjal ya. Jadi saya akan menanyakan Pak, mulai dari penjelasan tentang apa itu ginjal dan penyebab terjadinya penyakit ginjal sampai dengan cara mengobatinya. Gitu. Oke Pak, saya akan bertanya di awal. Apa itu ginjal, Pak? Oke, terima kasih atas waktunya untuk channel SSJ TV yang telah mengundang saya untuk memaparkan salah satunya secara fungsi dan gangguan sampai perbaikan secara fungsi ginjal. Memang secara fungsi ginjal, sebelum kita membahas apa itu ginjal, kita pahami dulu secara struktur dan fungsi ginjal itu sendiri. Ginjal itu adalah salah satu bagian organ tubuh yang sangat berperan penting ya, salah satunya untuk keseimbangan daya tahan tubuh atau untuk secara fungsi tubuh itu berjalan dengan semestinya. Ginjal adalah salah satu organ tubuh yang terletak di area punggung bagian belakang, dan ginjal itu sendiri memiliki 2 bagian ya, antara ginjal kiri dan kanan. Itu salah satu posisi mungkin secara spesifik mengenai organ ginjal. Jadi ginjal itu ada di organ belakang, tepatnya di area punggung bagian belakang, dan ginjal itu memiliki 2 bagian, yaitu di sisi kiri dan kanan. Nah, mengenai secara fungsi ginjal yaitu salah satunya yang lebih kita kenal gitu secara fungsi, secara garis besar. Ginjal itu salah satunya mengatur air ataupun mineral dalam tubuh, dan ginjal juga sangat berfungsi, dan ginjal juga sangat berfungsi untuk menyaring darah. Itulah secara garis besar secara fungsi ginjal, yaitu untuk menyaring darah. Misalkan ginjal itu salah satunya, ini zat asam, ini vitamin, protein, dan lain sebagainya. Itulah secara fungsi manajemen dalam tubuh ataupun manajemen cairan dalam tubuh itu secara fungsi diatur oleh ginjal. Oh, berarti cairan dalam tubuh manusia itu semua diaturnya oleh ginjal gitu, Pak? Oleh ginjal. Bahkan secara pasti budaya, ginjal itu adalah manajemen. Itu juga dalam usaha ataupun dalam tata kehidupan. Kalau hidup tanpa adanya manajemen atau usaha tanpa adanya manajemen, hancur. Nah, secara fungsi ginjal itu memang sangat berkaitan erat ya secara pasti budaya dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu
manajemen. Bagaimana caranya kita bisa dalam usaha, salah satu contohnya kita bisa memisahkan, oh ini modal, oh ini untung, oh ini zakat dan lain sebagainya. Tanpa manajemen usaha itu hancur. Berarti begitu pun di tubuh ya Pak ya? begitu pun dengan tubuh. Kalau ginjal ini gagal manajemen cairan berarti apa yang akan terjadi Pak? Salah satunya mungkin secara fungsi ginjal yaitu untuk memisahkan ataupun menyaring zat cair dalam tubuh. Apabila memang secara fungsi ginjal ini terganggu, salah satunya banyak sekali ya. Jadi kalau ginjal ini gagal manajemen cairan di dalam tubuh kita, apa yang akan terjadi dalam tubuh kita Pak? Oke, kita mengenal salah satu penyakit yang namanya diabetes. Diabetes ya, atau secara orang-orang bilang gula-gula gitu ya gula. Pak? Lebih dikenal di masyarakat itu penyakit gula. Kencing manis kadang. Kencing manis. Iya. Gitu. Padahal itu juga ya. Padahal itu juga diabetes, gula, kencing manis. Padahal itu juga. Yang pada dasarnya apa sih? Ini secara kandungan gula dalam tubuh ini berlebih. Nah, ini salah satu mungkin peranan penting dalam tubuh, yaitu salah satunya organ ginjal. Dan secara fungsi ginjal ini sudah melemah, bahkan secara fungsinya sudah bisa dibilang rusak lah. Sudah tidak bisa memisahkan mana zat asam, manis dan lain sebagainya. Mungkin secara garis besar si ginjal ini mengeras. Si ginjal ini mengeras. Dan perlu dipahami juga ada beberapa faktor yang dapat mengganggu gitu secara fungsi ginjal tersebut. Salah satunya konsumsi soda itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan fungsi ginjal tersebut. Kedua yaitu konsumsi obat-obat morfin ataupun generik kimia dan lain sebagainya itu juga sangat mengganggu ya, bahkan sangat Bisa merusak ya Pak? bisa merusak untuk kelangsungan fungsi ginjal tersebut. Kalau berlebih gitu. Kalau berlebih di sini, bahkan konsumsi obat kimia melebihi jangka 5 tahun itu sudah dipastikan dapat merusak ataupun mengganggu secara fungsi ginjal. Gitu. Makanya di sisi lain ketergantungan obat kimia, di sisi lain juga kita harus mengimbangi dengan pola minum yang baik ya. Salah satunya pola minum yang baik ini sangat mendukung ya, salah satunya untuk kelangsungan ataupun secara fungsi ginjal tersebut. Dan minum yang baik tersebut saya garis bawahi. Jadi boleh rekan-rekan catat di rumah ya. Ini cara untuk menjaga ginjal kita agar tetap sehat ya Pak. Tentunya karena ginjal itu fungsinya tadi Pak Denny bilang untuk memanajemen cairan, tentunya ini sangat berhubungan dengan yang namanya pola minum ya. Sangat. Oke, bisa dicatat. Pola minum yang baik itu seperti apa Pak? Silakan. Oke, langsung saja saya jelaskan mengenai pola minum ya. Bisa digaris bawahi ataupun bisa dicatat untuk rekan-rekan yang melihat channel ini. Salah satunya untuk menjaga fungsi ginjal agar tetap sehat, yaitu kita perlu memperhatikan yang namanya pola minum yang baik. Pola minum nomor 1 berarti ya. Nomor 1 pola minum sangat penting untuk kelangsungan fungsi ginjal. Dan pola minum di sini yang jelas air mineral yang baik. Bukan kopi ya. Tentunya bukan kopi, bukan alkohol dan lain sebagainya. Dalam artian air mineral yang sehat untuk dikonsumsi. Kalau kopi berarti nggak termasuk ya Pak? Kopi nggak termasuk. Nggak termasuk. Kayak yang suka ngopi ya nggak termasuk. Oke, pola minum yang baik itu secara kebutuhan cairan tubuh manusia itu dalam satu hari itu kurang lebih 2 liter air. 2 liter air. 2 liter air tersebut ini bagi orang-orang yang secara aktivitas tidak mengeluarkan banyak keringat gitu. Oh, tidak keluar keringat banyak gitu ya. Keringat banyak. Itu 2 liter air. Itu ya, 2 Pak? liter air. Tapi khusus nih, khusus untuk orang-orang yang mempunyai kerja keras. Wah, pekerja keras nih. Tentunya berkeringat banyak ya Pak. Yang mengeluarkan banyak energi dan keringat gitu. Juga untuk perokok. Nah,
juga digarisbawahi untuk perokok. Ini memerlukan lebih dari 2 liter air per satu hari. Dan ini Harus lebih dari 2 liter gitu ya? harus lebih dari 2 liter. Kalau yang berkeringat atau perokok. Dan ini Oke. tentunya penting sekali gitu untuk menjaga fungsi ginjal agar tetap sehat. Kalau dalam sehari ini Pak, kita kurang minum gitu, jadi satu hari ini kita kekurangan cairan, berarti apa yang akan terjadi di ginjal kita Pak? Oke. Misal dalam satu hari ini kita kekurangan Cairan minumnya gitu. cairan dalam tubuh. Memang untuk jangka pendek ini tidak begitu Terasa gitu ya? terasa. Mungkin apabila ini menjadi suatu kebiasaan dalam pola hidup kita, tentunya ini akan menjadi efek, bahkan akan menjadi secara jelasnya gitu akan mengganggu sekali untuk fungsi ginjal tersebut. Nah, bisa kita kenali salah satunya secara gangguan fungsi ginjal itu sejak dini. Salah satunya ada rasa sakit pinggang yang berlebih gitu. Sakit pinggang yang sering gitu. Bagi kalangan orang-orang yang tidak tahu, apabila kita kekurangan cairan ataupun masukan air ya. Jadi sehari harusnya 2 liter nih, saya minum cuma 1 liter, apa yang akan terjadi Apa yang akan terjadi pada ginjal kita? pada ginjal kita? Oke, kita jelaskan. Apabila kita kekurangan masukan cairan dalam tubuh, mungkin untuk jangka pendek ini tidak begitu terasa gitu ya. Tapi untuk jangka panjang, apabila ini menjadi suatu kebiasaan, secara pola minum kita tidak dijaga atau tidak diperhatikan, apabila ini menjadi suatu kebiasaan, ini tentunya sangat mengganggu gitu untuk kesehatan ginjal kita ini gitu. Salah satu contoh secara pasti budaya, misalkan ada suatu ruangan yang besar dan ruangan tersebut bisa dibersihkan dengan cara dipel. Di ruangan ini untuk mengepel gitu ruangan tersebut kita memerlukan gitu 5 ember air. Contohnya Dan kita hanya mengepel ruangan tersebut dengan 2 ataupun 3 ember. Apa yang terjadi gitu? Contohnya misalnya untuk ruangan ini kita mengepel 5 ember air, terus kita menggunakan 3 ember air. Kita hanya menggunakan 3 ember 3 air. ember air. Tentunya kurang bersih dong. Kurang bersih dong. Nah, itu juga secara masukan gitu ataupun secara konsumsi air mineral Di dalam tubuh kita harus sesuai dengan Oh. kebutuhan tubuh gitu. Berarti bisa digarisbawahi gitu ya. Berarti kalau kita kurang minum, otomatis ginjal kita itu nggak bersih ya Pak ya. Bersih. Karena harusnya banyak, jadi sedikit kurang. Ibaratkan rekan-rekan ngepel rumah rekan-rekan membutuhkan 5 ember air, rekan-rekan cuma pakai 2 ember air, otomatis tidak bersih. Tidak bersih. Oke, tadi Bapak kan bilangnya Pak di awal, ginjal itu ada hubungannya dengan diabetes, ya, atau gula atau kencing manis. Bagaimana itu penjelasannya Pak? Tadi belum sampai ke penjelasan itu. Oke, kita lanjutkan ya mengenai kenapa dari fungsi ginjal sampai bisa ke diabetes. mempengaruhi Jadi punya penyakit diabetes gitu. bisa menjadi keluhan diabetes. Iya. Nah, Gimana oke, itu? kita jelaskan saja gitu ya. Ginjal itu salah satunya tadi di awal sudah saya jelaskan, salah satu fungsinya untuk menyaring darah ataupun untuk memisahkan zat-zat cair dalam Tubuh. Oke, ini sangat berkaitan ya dengan pembahasan kita barusan. Apabila konsumsi air dalam tubuh tidak memenuhi kebutuhan tubuh, ini sudah dipastikan secara fungsi ginjal tersebut akan melemah. Kenapa terjadi seperti itu? Karena banyaknya penumpukan dalam organ ginjal tersebut. Kalau kita perhatikan, organ ginjal itu di dalamnya seperti banyak saringan atau filter. Ya, nah itu salah satunya mempunyai fungsi-fungsinya tersendiri.
salah satunya untuk apa? Memisahkan ataupun menyaring gitu. Cairan-cairan dalam tubuh. Nah, apabila memang secara fungsi cairan dalam tubuh ini selalu kurang, apalagi dalam jangka waktu yang panjang gitu, ini akan terjadi banyaknya penumpukan di dalam organ ginjal tersebut. Nah, ini sudah jelas dan bahkan dipastikan ginjal ini tidak akan bisa berfungsi, sebagaimana mestinya. Jadi ketika kita makan manis gitu, ginjal ini sudah tidak bisa menyaring, bablas karena harus saring. Makan asam bablas. Bahkan ini salah satunya bisa menyebabkan diabetes, cuci darah, berarti ginjal dan lain sebagainya. Dari ginjal itu pokoknya yang berhubungan dengan ginjal ya, apalagi kalau cairan ya, cairan itu hampir berapa persen dalam tubuh manusia ya? Hampir paling banyak gitu ya Pak. Ya, sangat berpengaruh ya. Itu ada kata-kata Pak kadang ya, gagal ginjal itu apa sih Pak? Oke, mungkin kita pahami salah satunya keluhan gagal ginjal, ataupun keluhan cuci darah. Kadang ada yang bahasanya darah itu karena gagal ginjal ya Pak? Karena gagal ginjal, mau disebut kanker ginjal, itu secara garis besar pada intinya itulah gangguan ataupun gagalnya fungsi ginjal tersebut untuk memanajemen cairan dalam tubuh. Ya demikian salah satunya yang perlu dipahami oleh rekan-rekan. Memang pola minum yang sehat itu adalah suatu kewajiban gitu. Bahkan kalau sayang ginjal berarti minumnya harus benar ya Pak? Minumnya harus benar. Tips untuk rekan-rekan yang di rumah untuk bisa memperhatikan pola minum yang baik gitu. Minimal dalam satu hari itu untuk orang yang tidak memiliki aktivitas yang tinggi, 8 gelas per hari itu jangan sampai putus. 8 gelas ya? 8 gelas. Untuk orang yang punya aktivitas di luar rumah, di luar kopi itu Pak? Di luar kopi 8 gelas itu di luar kopi? Di luar kopi dan rokok. Untuk rekan-rekan yang mempunyai kebiasaan ngopi dan ngerokok, mempunyai aktivitas yang berat, bahkan harus lebih berarti ya? Harus lebih, minimal 12 gelas per hari itu jangan sampai tidak minum air mineral gitu. Ini salah satu tips gitu. Oke, kita bisa simpulkan dari semua tadi pembahasan, intinya ginjal itu sangat penting, terutama untuk fungsinya itu untuk manajemen cairan gitu ya Pak, untuk manajemen cairan di dalam tubuh kita. Jika seseorang mengalami yang disebut manajemen ginjal itu gagal, yang disebut gagal ginjal itu ya Pak. Jadi intinya untuk menjaga ginjal kita agar tetap bekerja dengan semestinya, berarti yang harus kita jaga itu yang pertama itu pola minum ya. Pola minum yang baik itu yang tadi udah Bapak Denny sampaikan, 2 liter air dalam satu hari untuk seseorang yang tidak berkeluar keringat banyak. Untuk seseorang yang berkeringat banyak, otomatis orang tersebut itu harus minum lebih dari 2 liter air gitu. Langsung Pak, saya akan menanyakannya, bagaimana kalau seseorang sudah terganggu ginjalnya, bagaimana cara untuk penanganannya atau cara mengobatinya? Jadi bicaranya saya ini bertanya untuk cara mengobatinya Pak, bukan untuk cara meredakan. Kadang kan ada ya, ginjal ini cuci darah itu sebenarnya termasuk untuk meredakan apa untuk mengobati sih Pak? Oke, kalau berbicara cuci darah itu mungkin sampai berapa lama pun kita melakukan cuci darah, kalau secara fungsi ginjalnya ini tidak diperbaiki, mungkin ini tidak akan menemukan titik temu. Maksudnya berarti untuk pereda ya Pak? Pereda. Iya, maksudnya untuk agar bertahan ginjal ini, karena fungsi ginjal ini tidak dapat menyuci darah atau menyaring darah, jadilah dicuci darah dengan cara buatan. Berarti kan hanya untuk mereda, tidak untuk memperbaiki. Oke, saya akan bertanya gimana cara untuk memperbaiki ginjal ini Pak? Oke, mungkin untuk perbaikan secara sistem ataupun fungsi ginjal ada beberapa tahap mungkin ya. Untuk metode saya sendiri secara
metode pengobatan tradisional gitu, maupun metode pengobatan yang ada di Gusmus Sajasan atau Gusmus terapi, ada beberapa tahapan untuk perbaikan fungsi ginjal. Mungkin pertama kita harus menjaga yang namanya pola minum yang baik, yang tadi itu. Dan untuk perbaikan fungsi ginjal itu sendiri, tentunya kita harus harus melakukan gitu penanganan secara fungsi ginjal itu membutuhkan yang namanya suplemen ataupun masukan nutrisi yang tepat. Oh, untuk perbaikannya itu ada dari dalamnya? Ada dari dalam perbaikan nutrisi yang tepat untuk perbaikan organ ginjal. Di sisi lain secara pola makan dan pola minum yang tepat, dibantu juga dengan suplemen yang tepat untuk perbaikan organ ginjal itu sendiri. Oke, seperti yang sudah kita lihat bersama, kita ada yang namanya produk GMS2. Dan produk GMS2 ini secara fungsi yaitu memiliki kekuatan cleansing yang sangat hebat. Cleansing, apa itu cleansing, Pak? Nah, tadi kita sudah membahas salah satu yang mengganggu fungsi ginjal karena ada banyaknya kotoran ataupun penumpukan yang mengakibatkan penyumbatan di organ ginjal itu sendiri. Dan secara ilmiah berarti si penumpukan penyumbatan yang ada di organ ginjal itu tersebut harus dikeluarkan. Betul. Agar bisa lancar kembali. Si ginjal ini bersih gitu, sebagaimana semestinya. Dan produk GMS2 ini sangat membantu untuk membersihkan organ ginjal tersebut karena memiliki daya cleansing yang sangat hebat gitu. Berarti cleansing itu dalam artian untuk mengeluarkan kotoran di dalam tubuh. Ya, membersihkan. Clean. Bersih, mengeluarkan racun, mendetoksifikasi atau mengeluarkan. Kedua, ada produk defoder. Mungkin secara fungsi garis besar produk defoder ini untuk memperbaiki sistem peredaran darah. Nah, salah satunya ginjal itu menyaring darah, dan untuk peredaran darahnya sendiri itu harus perbaikan dengan suplemen B powder. Oke, lanjut. Ketiga ada suplemen air mineral Hexa. Air Hexa ini mempunyai molekul air yang sangat hebat ya. Bahkan ini mengandung ion positif yang begitu luar biasa. Ya, salah satunya karena memang secara kebutuhan ataupun secara fungsi ginjal itu membutuhkan zat cair atau cairan yang cukup, dan itu sangat sangat bagus gitu untuk mengkonsumsi air mineral Hexagen. Jadi ketiganya ini benar-benar spesifik ya Pak, untuk gangguan ginjal tersebut. Oke rekan-rekan, bisa kita pahami ya, mulai dari tadi penjelasan Bapak Denny ya, dari awal tadi penjelasan apa itu ginjal sampai bagaimana terjadinya gangguan pada ginjal sampai dengan cara mengobatinya ya Pak. Berarti penanganan yang paling spesifik itu ada di sini kalau emang benar pengen diobatin gitu ya Pak. Jadi intinya kalau untuk perbaikan rekan-rekan, berarti dengan ininya, ini nutrisi, bentuknya nutrisi ini bentuknya nutrisi suplemen. Jadi bukan hanya untuk meredakan si ginjal ya Pak, tapi untuk perbaikan. Daripada kita beli ginjal mahal ya Pak, mahal, nggak cukup 1 ember ya Pak, nggak cukup 1 M ya. Jadi lebih baik kita benerin yang ada. Mendingan kita benerin yang ada. Oke rekan-rekan, terima kasih sebelumnya Pak Denny sudah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa ya. Beliau sangat sibuk sebenarnya, tapi beliau sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Terima kasih. Jadi intinya rekan-rekan,
Dari ginjal tersebut, yang pertama, ginjal itu berperanan penting untuk manajemen cairan. Yang kedua, untuk menjaga ginjal kita harus benar dalam menjaga pola minum. Yang ketiga, kalau rekan-rekan atau saudara ya, ada yang punya keluhan ginjal, saran terbaik dari Bapak Denny dan saya yaitu mengonsumsi ini. Dan hati-hati ya, untuk produk GM ini ya Pak, banyak di luaran yang sudah memasukkan kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Jadi barang yang asli itu, produk yang asli itu hanya ada di pengobatan tradisional mus terapi raksa jasad ya. Hanya ada orang-orang yang memiliki itu sendiri. Jadi di luaran hati-hati, jangan sampai tertipu ya. Hati-hati dengan produk yang palsu gitu ya Pak. Betul. Jadi kalau memang butuh, nanti di deskripsi di video ini akan saya taruh untuk nomor telepon Bapak Denny, nggak apa-apa ya Pak? Oke, nggak apa-apa. Jikalau rekan-rekan atau menonton SSJ TV butuh konsultasi tentang penyakit ginjal, bisa nanti konsultasi langsung dengan Bapak Denny. Nanti saya akan kasih nomor teleponnya di deskripsi. Oke, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Oke, mungkin yang terakhir ada pesan Pak. Terakhir mungkin di penghujung konten ini saya akan memberikan pesan ataupun kesan untuk penonton setia channel SSJ TV. Mungkin mengenai pembahasan ginjal ini, rekan-rekan, ini menyadarkan masyarakat Indonesia khususnya umumnya untuk masyarakat dunia betapa pentingnya kita menjaga pola minum yang sehat. Gitu. Ternyata pola minum yang sehat itu sangat penting gitu untuk kelangsungan kesehatan kehidupan kita sendiri. Karena memang ketika kita sudah mengalami kerusakan ataupun gangguan secara fungsi ginjal itu sendiri, mungkin secara perbaikan sistem ataupun perbaikan kembali secara fungsi ginjal memang memerlukan waktu dan mungkin tahap biaya yang tidak sedikit. Betul. Dan ini kembali menyadarkan kepada penonton setia SSJ TV betapa pentingnya kita menjaga pola minum yang sehat untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Dan secara pasti budaya ternyata ginjal itu adalah manajemen. Bahwasannya manajemen itu dalam kehidupan itu sangat penting. Betul. Dan kita sebagai manusia itu harus bisa berlaku adil ya. Betul. Kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan itulah secara fungsi ginjal yang hakiki gitu. Jadi dalam salah satu contoh usaha, manajemen itu sangat diperlukan ya. Kita bisa memisahkan mana modal, untung dan bagian-bagian terpenting dalam aspek usaha itu sendiri. Hak-hak orang lain juga ada di situ ya. Juga ada dalam keuntungan usaha kita gitu. Demikianlah mungkin pesan saya untuk rekan-rekan setia SSJ TV. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Ya terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita selalu semangat dalam membuat video-video yang penuh dengan edukasi tentang pembelajaran tentang kesehatan. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.